Halo semuanya, kembali lagi di channel Yusuf Rizky Prakoso. Dan kali ini adalah konten Yepre Talk. Dan sebelah saya sudah ada Yogi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Oh, mantap. sibuk apa sih sekarang? Sibuk di apa ya di aktivitas kerja juga. Habis gitu kalau weekend ya kadang-kadang ya saya sendiri sih lebih ke cari-cari hawa yang dingin gitu. Waduh, berarti masih suka traveling buat di waktu pandemi begini. Bagiku sih kebutuhan. Oh, kebutuhan. Kebutuhan soalnya Kebutuhan finansial apa? enggak sih, kebutuhan batin juga sebetulnya. Waduh. Kan dari seminggu kita beraktivitas kan stres gitu sih. Kalau bisa sih ada refreshing gitu. Butuh berapa jam atau berapa hari begitu? Kalau dilihat dari berapa jam atau tempatnya sih aku lebih ke itu ya yang deket-deket aja lah. Kalau lebih jauh-jauh sih waktunya. Lebih suka ke tempat seperti apa sih sini? Pokoknya ya aku pribadi sih itu ya nyaman. Habis gitu dari kondisi tempat juga bisa dibilang itu rumahku itu nggak bakal kayak gini gitu loh. Itu biasanya Nah, solo apa loh pada partnernya? nah ini masalah solo atau eh, rombongan sih sebetulnya. Dari zaman dulu lebih suka yang solo sih. Oh, kenapa? Karena secara pribadi lah ya. Secara pribadi sih aku punya rasa sendiri. Kalau menikmati jalan, aku itu gimana ya? Bakal merasakan itu kayak situasi yang nggak bakal aku bisa rasain gitu loh kalau bareng-bareng gitu. Kalau kan bareng-bareng mesti ada kayak schedule yang tersendiri gitu loh. Kita harus mampir ke sini, habis gitu jam berapa kita harus ke sini ke sini. Nah, kalau kan solo kan Lebih individual. Jadi feelku sih lebih asik ke Solo sih. Jadi nggak ada. Lebih bisa merasakan gitu loh. Aku reading di tempat-tempat atau di destinasi yang kutuju itu lebih merasuk. Berarti kan nggak monoton harus waktu ditempuh harus berapa jam sampai tujuan tuh nggak harus kan? Ya Jadi sesuka hati gitu kan? tergantung kita sendiri sih. Kalau kita kejar jam ya kita harus tepat waktu sih. Kayak jam berapa kita harus start, kita harus prepare-nya jam berapa. Kalau semua sudah terkondisi atau ya tinggal gas aja gitu loh. Kadang itu panggilan alam. Biasanya tuh lebih suka kan juga belum tahu kan. Biasanya suka itu pakai transportasi umum atau transportasi pribadi. Lebih suka ke motor sendiri sih. Pribadi ya. Pribadi. Kenapa nggak pakai transportasi umum? Muntah. Aduh. Harap kan. Muntah. Aku belum naik aja itu udah muntah. Waduh. Mual. Nggak tahu. Mindsetku sendiri. Padahal itu pembawaanku sih advance aja. Kan padahal lebih santai kalau pakai transportasi umum gitu. Lebih santai. Bukan tipeku sih. Oh begitu. Berarti lebih nyaman pakai motor. Beli motor. Lebih banyak. Ya ada kok di Instagram. Iya. Berarti mulai kapan gitu suka traveling pakai motor gitu? Kalau dibilang sejak kapan sih? Tahun 2015 nih. Waduh. Itu udah gimana ya? Main itu nggak ada tujuan pertama kali. Main sini situ. Jadi tempat-tempat yang nggak tahu itu ya cari di Google. Habis gitu referensi ini tempat apa, ini cocok nggak buat apa ya di jamah gitu loh. Tentunya solo berarti. Ya aku lebih berarti nek solo reading juga. Kalau beda lah ya kalau sama rombongan. Kalau rombongan sih aku lebih itu sih lebih ditata lagi karena itu apa ya? Banyak orang banyak yang ikut soalnya. Bukan banyak yang ikut. Konteksnya itu kan banyak tuh. Jadi aku nggak bisa lah secara ego itu mau harus ke sini nggak boleh kemana-mana. Jadi kan nggak bebas kan? Iya, berarti kan harus ngikutin kebersamaannya gitu. Kebersamaannya itu tadi. Jadi di mana ada konsekuensi untuk ke satu tujuan kita itu harus bareng-bareng. Nggak boleh kalau mengutamain ego sendiri. Berarti berangkat bareng, istirahat bareng gitu. Jadi gitu. nyampe bareng, kita rasain bareng-bareng itu kalau di rombongan, kalau aku rombongan kalau main lah ya. Motor pertama
pakai yang bisa buat traveling pertama kali itu motor apa? Pakai Revo 110. Oh, Revo 10. Itu udah dipakai jauh juga mungkin ya. Apa cuma ya dekat-dekat sekitar saya Jawa Timur lah. Dulu sih jauh ya, nggak jauh-jauh banget ya, masih Jawa Timuran aja. Gitu aja orang itu udah wow loh, Jawa Timuran mas. Oh. Revo tahun berapa? Nanti saya akan munculkan gambarnya di sini. Tahun berapa ya? 2010 mungkin. Oh, 10. Itu berarti mulai lu masih di ranah pendidikan apa sudah bekerja? Kalau dana pendidikan sih saran sih buat kalian semua sih, kalau bisa kalau yang di pendidikan sekolah ya, utamain sekolah dulu. Tuh, tapi kan sekarang sekolahnya daring, Bos. Enggak, ini kan zaman dulu. Oh, zaman dulu Nggak usah lah ya. zaman sekarang. Oke, Beda. berarti dibedakan berarti ya. Oke. Jadi aktivitas pendidikan yang paling utama, jadi nggak ganggu yang apa ya, dari segi aktivitas yang lain-lain. Yang penting utama dulu itu di pendidikan dulu. Gitu. Tapi kan bisa aja kan pas weekend bisa keluar gitu seperti sampean gitu. Nah, itu kan dalam konteks pribadi. Pribadi. Kalau masa-masa gitu sih lebih baik ke keluarga sih. Berarti Kumpul-kumpul belum, kita yang berarti waktu pendidikan belum berarti. belum. Berarti mulai itu berarti Ah. selesai pendidikan berarti lulus itu. Ya lulus tadi skala aktivitas yang berbau yang penting gitu ya kita selesaikan dulu. Nah gitu loh. Oh, Kita iya, udah habisin masa itu, oke. Nah, kita kan mau ke jenjang selanjutnya kan punya pemikiran lagi gitu loh. Ya namanya anak muda kan. Oh iya, benar. Maunya kemana, ke sini gitu. Ya alhamdulillah kita harus berpikir secara positif aja gitu loh. Tapi kan biasanya kan ada mesti dikekang orang tua. Kamu itu setiap minggu keluar mulu gitu. Biasanya kan ada gitu orang tua gitu. Iya, Itu izinnya gitu gimana? Biasanya pertama kali liburan sendiri pakai motor gitu. Namanya juga orang tua ya, Ya, bisa ada khawatir ya. tipsnya kayak mungkin ada yang pengen gitu. Kalau dibicarakan dari zaman dulu zaman sekarang emang beda ya. Beda. Kalau Beda zaman- banget. Kalau zaman sekarang sih barbar. Bagiku barbar loh ya. Kalau zaman dulu. Jujur-jujuran aja. Oh, iya. Barbar. Jadi tanpa ada perizinan dari si orang tua tersebut, ya kan jadi yang di rumah kan was-was sama si anak. Kalau aku dulu sih ya tingkatin kepercayaan aja sama orang tua gitu loh. Kita mau kemana? Ke sini nanti jam segini nanti. Yang terpenting jangan lupa ngabarin. Karena itu paling penting. Meskipun orang tuamu nggak ngabarin, ya kalau bisa ya kamu gitu loh. Harus inisiatif sendiri gitu ya. Inisiatif sendiri. Jadi bener. antara anak sama orang tua, jadi nggak terbebani sama pemikiran yang jelek-jelek gitu loh. Tapi gitu bisa nih tepat waktu nggak pulangnya gitu, janjiannya kan jam segini harus saya pulang, tapi bleset apa tepat waktu? Bleset. Kebanyakan bleset ya. Kebanyakan sih bleset sih. Cuma dari pribadi sendiri konsisten aja lah. Jadi ini jam segini mau kemana? Oke, di satu tempat. Terus ya kita harus pinter-pinter manage waktu sih. Meskipun kita solo loh ya. Solo. Beda sama rombongan ya, tetap aja semua itu ya di kita manage. Manage. Tetap walaupun sampai sekarang ya tetap ya ngabari ke orang tua kemana sampai mana gitu. Jadi kita nggak los gitu, nggak los gitu ya. Ya los ya kalau di jalan aja. Tapi tetap nomor satu ngabari orang tua ya. Ngabari. Sama pacar nggak apa-apa. Tapi kok sekarang saya lihat di story, di Instagram, di WA gitu kok sering. Kamu itu lihat aku itu dari apanya sih? Loh, dari travelingnya. Dari travelingnya kok ternyata ke jalur-jalur begitu. Kenapa? Saya melihat di videonya, di fotonya banyak begitu gitu. Kenapa enggak slow santai-santai aja? Nggak bisa. Kenapa? Itu kan menguras tenaga sekali. Apa ya? Dari pandangan sendiri sih jiwanya sih. Jiwanya. Cari yang beda. Aku nggak pengen yang main-main yang monoton gitu. Cari yang beda dong. Jadi rasa tersendiri gitu loh. Kamu tahu kan? Cuma kamu yang nggak mau gitu loh. Loh, saya mau. Mau gimana? Ya Nggak mau begitu. terjun gitu loh malah. Loh, saya kan cuma
melihat saja. Melihat Heeh. tok. Heeh. Kasihan. Iya iya. Ya kan? Banyak yang tempat-tempat destinasi yang enak-enak tapi kok melewati jalur-jalur begitu kan, apa nggak sayang motor? Apa ya, kalau motor kalau dibikin elus-elus itu cepet rusak. Begitu ya. Iyalah. Waduh, berarti tips merawat motor tuh gimana? Kalau kan dilewati Istilahnya jalan-jalan motor begitu. itu kalau nggak digembleng itu ngalem. Ya coba ya lah. Kamu tak gembleng ah. Aduh, aku kuat ini. Kuat lah, kamu kan Aduh, lagi master gitu ini loh, susah ini. Jadi suhu itu nggak ada. Oh. Heeh. Suhu, yang ada Nggak suhu badan. Nggak usah suhu itu Loh, nggak suhu ada. kan ada, tanya suhu badan. Yang lebih make sense itu master, Oke, siap, Master. lebih high. Hmm. Suhu itu apa? Paling susah lewatin jalan seperti gitu di daerah yang mana? Apa ya? Biasanya sih aku sering cari referensi tempat yang lebih nggak dijamah sama orang. Nah, Jarang dilewati juga. Jarang ya? dilewatin, terus jarang dikunjungin para wisatawan gitu loh. Jadi aku lebih suka di blusuk-blusuk, kalau orang Jawa bilang blusuk-blusuk, berasa-berasa. Blusuk-blusuk. Berarti mulai dari motor Revo juga berarti? Oh iya. Itu pertama kali kemana? Pertama kali pakai motor Revo dan traveling itu daerah mana? Pertama kali. Zaman pertama kali aku suka traveling pakai motor itu masih kondisi standar. Oh, standar. Jadi nggak main variasi atau Modifan istilahnya lah. ya yang modif-modif gitu. Ya standar. Ya mungkin dari mindsetku itu pengen main kemana destinasi dulu itu Malang. Malang. Solo juga ya paling enggak? Solo. Ya iyalah. Wah, iya ya. Solo juga. Iya. Itu wes gimana ya, itu berangkat malam habis gitu sendirian. Jadi jadi saya sendiri sih yes, maju aja, jalan terus aja. Kalau capek ya capek berhenti. Itu sehari juga paling. Berangkat malam paling besoknya sore udah Biasanya nyampe. kalau hari Sabtu malam itu berangkat terus pulangnya Minggu Pulang gitu loh. Minggu. Jadi aku pribadi sih harus maksimal. Waktu itu watak ya Mas ini. Tatak ya? Ya tata nggak tata ya ditatakin aja itu loh. Tapi Jadi apa? Jadi seperti gitu ya. Pantai sih betul. Oh, di pantai. Tapi kan lebih Itu hal pertama kan aku ya juga bikin video-video juga sih kalau Iya, traveling kan pertama, ya. iya. Video, foto. Pernah sih pakai action cam. Hmm? SLR nggak keluar deh. Action cam. Habis gitu aku taruh di pasir. Hilang. Aduh. Kemakan ombak. Waduh. Jadi itu Gimana itu? kan aku perhitungkan sih itu ombak itu sampai mana. 1, 2, 3. Oke, tak tancepin itu sama tongsisnya kalau nggak salah sih. Tancepin. Alasannya aku tancepin dari situ itu mau ngambil footage air laut. Oh, iya ya. Terus Oke, 1, 2, 3. Ketika aku tancepin jebret. itu padahal dilihat kuat ya sini. Ya kuat. Eh. Kan nggak. Alah, jaraknya berapa sih gitu loh. Di luar nalar sih. Waduh. Kemakan ombak ya gitu. Waduh. Enggak coba ngejar. Sempet Terus. nggak berani. Waduh. Iya. Dalam. Waduh. Nanti takut diseret. Soalnya posisi itu sendirian di pantai. Jadi itu kan berangkat malam toh. Berangkat malam dengan kondisi jalan sing minim penerangan. Habis itu motor yang enggak mungkin belum safety ya, kebutuhan ya di jalan ya. Contoh ya lampu gitu sih. Iya. Aku lebih milih berhenti di pom bensin. Sekitaran kalau ingat sih jam 2. Jam 2. Aku mindsetku kalau nggak subuh nggak berangkat. Ya udah wis ngetem deh pom bensin. Sampai itu dibilang yang jaga WC. Waduh. Oh, berbagai macam warna-warni saya lihat di situ. Mulai dari orang yang ya gini loh. Oh, begitu ya, Pak. Berarti Iya. itu pas hilangnya itu action cam itu pas jam-jam berapa? Malam berarti? Malam apa? Oh enggak, itu malam kan ngeres. Heeh. Hitungannya ngeres jam 5 subuh itu berangkat lagi. Ya kondisi masih gelap. Oh, masih gelap. Kabut juga. Yes, masih standar. Oh, standar. Ketika karena kalian lihat map. Mm-mm. Nyoba sih aku keluar jalur.
ya jalan-jalan dari kampung-kampung situ sih. Maunya sih lebih cepat gitu loh. Itu sepi ya pasti. Sepi. Sepi sekali. Sepi ya nggak ada orang-orang yang lewat. Mungkin ya orang-orang ke pasar sih kalau masih jalan-jalan di aspal gitu sih. Masih orang-orang mau ke pasar. Udah itu masuk, oke. Kok aku perasaan kok nggak nyampe gitu loh. Tapi enggak maksudnya pas perjalanan enggak was-was kayak ada yang ngikuti apa enggak gitu. Pertama kali kan. Pertama kali Itu sih pas perjalanan kan jalannya sepi. Itu tuh enggak kerasa kayak ada yang ngikuti tahu apa, was-was tahu apa pemikiran kayak mana-mana gitu pas perjalanannya. sebagai orang awam sih was-was. Cuma aku pribadi sih positif aja. Kita ya datang di suatu tempat kan ya amit gitu. Assalamualaikum gitu. Iya benar. Salam. Iya. Ya tetap aja jangan sopan santun. Enggak apa ya, kita kan bermain di tempat orang kan ya harus punten seluruh. Iya, mantap sekali. Ya paling sing tak takutin itu ban bocor. Tapi untungnya Enggak. oh Dan alhamdulillah. itu ya, posisi ban dulu tuh halus deh. Itu sih bikin aku was-was. Entah kenapa, loh, perasaanku ini kok tinggal berapa menit kok lama gitu loh. Ternyata tembus di jalan utama. Harusnya aku lewat jalan utama kan. Aku keluar, aku ada jalan aspal itu. Berarti ini jalan utama tadi. Oke, aku lanjut terus sampai di destinasi pantai tersebut. Ya udah, aku mampir ke warga-warga sekitar, ya ditanya-tanya dari mana mau kemana, ke sini ke situ, pesen kopi. Ya sambil santai menikmati pantainya, habis gitu suasananya, harus bikin foto atau video. Jebret di situ aku keluarin action cam. Sak tancepin yang itu tadi, dimakan ombak. Waduh. Berarti lah gak Ya, ada destinasi sama sekali. Ya apa ya? Lebih ke teledor. Aku Pasti nyesel ya. nyesel loh, beneran nyesel. Habis gitu balik ke Tapi kan dapat footage apa enggak? sempat ya mungkin dari footage tersebut aku ya kurang maksimal juga ya karena Masih pertama kali ya. nggak pertama kali karena kameraku hilang gitu aja. Kameraku hilang karena ya aku bisa dibilang ya nggak hati-hati. Perhitunganku tak kira itu ombak itu ya segitu-gitu aja, ternyata makan. Aku bilang sama penduduk sekitar, Pak tolong bisa tolongin saya. Kenapa Mas? Kamera saya itu kelem. tapi dibantuin. Ya dibantuin sama bapaknya ya di warga sekitar situ. Ya nihil. Nihil. Iya. Ya itu bukan rezeki berarti. Bukan rezeki ya itu tadi. Itu pengalamanku. Tapi pasti pulang nelongso aja. Ngantuk pasti. Tapi gak nelongso. Dipikir-pikir sih ikhlasin aja gitu aja. Karena mungkin suatu saat pasti kan ada gantinya gitu ya. Pasti ada gantinya karena rezeki nggak bakal kemana. Oh iya. Mantap. Yeah. Begitu kan pasti modif juga kan Trivonya itu dulu. Itu mulai tahun berapa kok udah berhasil pemodifikasi gitu? Dari cerita tersebut sih kalau modif sih. Apa ada yang ngeracunin? Alhamdulillah saya konsisten. Kalau orang yang mau ngeracunin saya tebal semua. Kok bisa? Ya karena kan gini loh, kita itu harus punya pendirian. Kita harus bisa mengambil yang positif, mengambil yang kebutuhan untuk kita sendiri gitu loh. Jadi yang nggak butuh, yang over gitu aja. Kalau modif sih lebih ke itu sih, kebutuhan. Jujur kebutuhan, karena mungkin aku juga sering main-main di jam-jam malam. Pokoknya lebih yang proper gitu ya. Ya proper, contoh apa? Lampu sorot. Heeh. Terus kayak pelindung di motor juga kan. Kalau ketika jatuh atau semacamnya kan. Pokoknya yang penting safety gitu. Ya intensitas kerusakan mungkin minim. Terus untuk ya kelengkapan pembawa barang-barang juga sih sebetulnya. Berarti setiap Sabtu Minggu wajib ya? Dulu sih wajib. Yang hal paling gila adalah 1 bulan 3 kali. Waduh, itu gimana manage budget kan banyak orang kan pertama pengen traveling kan harus manage budgetnya, harus paling enggak lebih, kalau pas-pasnya mikir maju mundur paling enggak lebih kan budget rata-rata orang awam berpikirnya begitu.
Nah, menurut manage budget sih gini loh, kondisional aja sih, tergantung tujuannya dulu ya. tergantung tujuannya. Terus apa ya yang kita butuhkan, apa paling uang bensin gitu aja. Kalau kita mepet sekali loh budgetnya loh, nggak, pokoknya ya uang bensin kita sampai tujuan, oke, kita seneng habis gitu pulang. Kalau makan sih ya aku Kondisional aja gitu loh. Jadi kan ya ada semua ada perhitungannya kok gitu. Itu tadi. Berarti nggak pernah kehabisan budget sama perjalanan, nggak pernah berarti. Sudah sesuai di perkiraan sebelum perjalanan mungkin ya. Sudah diperkirakan. Jadi jauh-jauh hari budget udah siap. Yang kita butuhkan ya udah siap semua. Udah tinggal gas aja. Tapi ya tetap aja kita ya nggak tahu kalau di tengah-tengah jalan kejadian hal sesuatu yang nggak kita inginkan, pastilah terjadi. Ya pasti. Ya antisipasi seperti itu. Kamu kan nggak Apa? touring gitu? Iya juga ya sama. Mungkin saya lihat lo nggak pernah touring. Oh iya. Saya anak rumahan kok Mas. Nggak usah. Iya. Jalan Cukup saya melihat Anda saja. Dilihat-lihat itu jalan itu keras. Iya. Terus paling keras jalan apa menurut yang jalan paling keras yang daerah yang pernah dilewati itu pakai motor Evo lah. Nah, sempat sih ada apa ya project sama temen itu double ya, orang dua aja. Aku sama temanku itu di ekspedisi Meru Betiri. Wih. Meru Betiri, tahu Meru Betiri? Tahu. Nggak tahu, Google ya. Siap. Meru Betiri itu taman nasional, yang masih natural, dengan panjang jalur itu kalau nggak salah 17 km. Wih, lumayan juga. 17 km, tembusannya ya nanti pantai. Itu ekspedisi di Meru Betiri. Emang sih dari aku sendiri sama temanku juga paling ya oke lah, kemana sih itu Jember. Yang ngusulin temanku. Berangkat anak berapa? Harus kita aja. 2 orang. Jam berapa? Sekian. Oke, nanti ngeres di mana? Di sini. Oke. Jadi berangkatnya ya pagi sih sebetulnya. Berangkatnya malam. Ngeresnya itu di daerah ya, cuma kan punya kenalan juga temanku itu. Terus pagi kita gas. Soalnya kan areanya deket-deket situ. Simple sih, pengen cari air. Tapi rata-rata apa karena kerja jadi rata-rata berangkat malam tapi nggak pernah berangkat pagi gitu. Kan rata-rata saya lihat pasti berangkat malam gitu.